Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Enggun Gausul Adom. Saya mahasiswa dari STAI Al-Hikmah, Jakarta Selatan. Dan sini saya sedang melaksanakan PPL di Sekolah MTS Nurul Hidayah. Dan di sini saya akan membagikan sedikit ilmu pengetahuan saya tentang apa yang akan kita bahas kali ini, tentang materi kali ini, yaitu akhlak tercela, riya dan nifaq. Riya. Yang pertama itu riya. Riya artinya memperlihatkan perbuatan ibadah kepada orang lain agar disanjung atau dipuji. Masuk lain adalah beribadah dengan niat karena Allah dan karena ingin dilihat, disanjung atau dipuji manusia. Hakikat riya sebenarnya ada dalam hati dan tidak selamanya ditunjukkan dalam perbuatan. Karena ada orang yang menunjukkan perbuatannya dengan niat memberi contoh. Oleh karena itu hanya Allah yang dapat menilai apakah perbuatan tersebut mengandung riya atau tidak. Itu ada riya dalam niat dan riya dalam perbuatan. Sudah diketahui bahwa riya sangatlah besar dan kita sebagai umat muslim sudah selayaknya untuk menghindari perbuatan riya tersebut. Beberapa perkara yang bukan riya itu adalah yang pertama, seseorang yang beramal dengan ikhlas namun mendapatkan pujian dari manusia tanpa ia kehendaki. Yang kedua, seseorang yang memperintah penampilan karena keindahan Islam. Yang ketiga, beramal karena memberikan teladan bagi orang lain. Yang terakhir, bukan termasuk riya pula bila ia semangat beramal ketika berada di tengah orang-orang yang lagi semangat. Dan di sini saya lupa buat memasukkan contoh perilaku riya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini saya akan membahas saja saya akan mendita aja kali ya. Nah, di sini yang akan saya bahas itu contoh perilaku riya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menampakkan wajah yang pucat dan mengantuk, serta menampakkan badan yang lemas kepada orang lain agar orang lain tahu bahwa ia sedang berpuasa dan rajin melakukan sholat malam. Nah, padahal dia tidak melakukan berpuasa, padahal dia tidak ngantuk, cuman dia dibuat-buat agar supaya orang lain itu ingin memuji yang si A ini. Terus yang kedua, memberikan undangan kepada orang sekampung untuk menginfokan bahwa ia akan melaksanakan umroh atau haji. Nah, kalau ini tidak boleh karena berlebihan. Terus selanjutnya yang ketiga, menyebarkan berbagai kajian agama di sosial media agar dikira orang yang alim dan soleh. Yang keempat, menampakkan perbuatan kebaikannya agar orang lain mau menghormati, menyanjung, mensegani ataupun membantunya. Dan yang terakhir, sering mengupload kegiatan ibadahnya seperti menghadiri kajian ilmu, berbuka puasa, sholat berjamaah, membaca Quran, dan sebagainya, termasuk ke dalam sosial media. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang nifaq. Nifaq yaitu ucapan, perbuatan, sifat yang sesungguhnya bertentangan dengan apa yang tersembunyi dalam hati. Nifaq itu berasal dari kata nafika al-yarbu, artinya lubang hewan sejenis tikus. Nifaq adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah SWT maupun sesama manusia. Dan pelaku perbuatan nifaq ini disebut munafik.
Nah, selanjutnya ciri-ciri nifak. Nah, di sini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda orang-orang munafik itu ada 3 keadaan. Pertama, apabila berkata-kata ia berdusta. Kedua, apabila berjanji ia mengingkari. Ketiga, apabila diberikan amanah atau kepercayaan dia mengkhianati. Nah, menurut syara nifak itu ada 2. Yang pertama nifak akbar dan yang kedua nifak asgor. Kalau nifak akbar itu iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kesudahan dan menyembunyikan kebalikannya, baik semua maupun sebagainya. Sedangkan nifak asgor yaitu nifak amal, melahirkan kesolihah dan membatinkan kemaksiatan. Nah, di sini ada jenis nifak, yaitu ada 2. Yang pertama nifak i'tiqadi adalah nifak besar, di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi dalam hatinya tersimpan kekufuran dan kebencian terhadap Islam. Terus jenis nifak yang kedua yaitu nifak amali, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Nah, selanjutnya ada bahaya nifak nih. Bahaya nifak yang pertama, kerusakan di muka bumi. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 12 yang artinya, ingatlah sesungguhnya mereka itu adalah perusak, akan tetapi mereka tidak merasa. Yang kedua, tersebarnya fitnah. Andaikan mereka ikut keluar bersama kalian untuk berjihad, niscaya tidak akan bermanfaat bagi kalian selain hanya akan menambah kerusakan. Dan niscaya mereka akan sebarkan fitnah untuk memecah belah kalian. Dan bahaya nifak yang ketiga yaitu perpecahan di antara umat Islam. Ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 107 yang artinya, dan orang-orang yang membangun masjid untuk membahayakan serta keingkaran dan dengan tujuan memecah belah antara orang-orang yang beriman. Nah, selanjutnya yang terakhir, akibat buruk sifat nifak ada 2, bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Bagi diri sendiri yang pertama itu tercela dalam pandangan Allah SWT dan sesama manusia sehingga dapat menjatuhkan nama baiknya sendiri. Yang kedua, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas diri. Yang ketiga, tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang keempat, bisa mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena orang lain tidak mempercayainya lagi. Dan yang terakhir, mendapat siksa yang amat pedih kelak di hari akhir. Terus akibat buruk sifat nifak yang kedua bagi orang lain, yang pertama, menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang terjalin baik. Yang kedua, membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan dan perbuatannya yang tidak menentu. Dan yang terakhir, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Dan selesai. Demikian dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang kurang paham ataupun kurang maksimal dalam buat materi ini, mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.